Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait akuntansi pemerintah 2, materi akuntansi hibah. Yang mana pada pertemuan kali ini kita lebih fokus pada akuntansi pendapatan hibah. Pendapatan hibah. Perlu diketahui teman-teman sebagai konsep dasar, untuk pendapatan hibah itu hanya boleh diakui oleh BUN. Makanya kita di sini di pertemuan 12 ini belajarnya terkait akuntansi pendapatan hibah BUN. Jadi kalau misalnya ini kan berkaitan dengan jurnal nanti ya. Yang mana ketika di jurnal yang boleh menyatakan pendapatan hibah gitu kan, yang ada ayat jurnalnya pendapatan hibah itu cuma BUN. Lalu kalau misalnya nanti ada nih kementerian atau lembaga yang dapat hibah gimana? Nah, dia itu cuma nyatet apa bentuk hibahnya. Misal, dapat uang, berarti nanti kas lainnya dihibah, gitu kan, kas lainnya hibah, gitu. Pada pengesahan hibah, kalau udah disahkan. Yang jelas, pokoknya dia si KL nggak pernah nyatet pendapatan hibah. Yang nyatet pendapatan hibah ini cuma ada BUN. Gitu ya, teman-teman. Ini konsep yang cukup mendasari untuk mengetahui di pertemuan 12 ini. Acuan materi kita yaitu PMK nomor 271, PMK 05/2014 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah. Atau yang sering juga kita sebut atau kita dengar dengan nama Sikubah. Sikubah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya jangan lupa sebelum belajar itu membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, next. Apa itu hibah? Jadi karena kita di sini dasarnya kita lebih mendalami terkait pendapatan hibah, maka definisinya pun tentang pendapatan hibah. Yang mana pendapatan hibah adalah penerimaan pemerintah dalam bentuk devisa. Devisa ini atau disebut juga falas. Semacamnya lah. Devisa yang dirupiahkan, rupiah, nah ini kan dalam bentuk uang gitu kan. Nah, falas ini juga biasanya dalam bentuk uang, tapi mata uang asing gitu bedanya. Barang, jasa, dan atau surat berharga. Jadi kok bisa ada surat berharga gitu? Bisa jadi nih orang atau siapapun gitu, yayasan atau lembaga itu kasih hibah ke kita. Hibah itu kan semacam hadiah gitu ya. Kalau arti gambarannya tuh kayak yang hadiah gitu ya. Jadi ada orang yang ngehadiahin kita, ngehibahin kita surat berharga kayak semacam investasi gitu. Nah, itu bisa. Nah, apa namanya tuh hibah ini diperoleh siapa? Diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali. Biasanya hibah memang maksudnya itu pemberian semacam cuma-cuma gitu, nggak mengharapkan apapun gitu, nggak mengharapkan, oh karena aku kasih ini, pemerintah harus gini, enggak gitu. Yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Jadi hibah itu bisa berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Next. Jenis hibah. Jadi jenis hibah itu gampang ingatnya teman-teman. Biasanya ada dalam dua bentuk aja, uang ataupun non-uang. Tuh. Kalau uang ya udah jelas ya uang. Kalau yang selain uang, apa? Barang, jasa, dan atau surat berharga. Untuk uang ini sendiri, terkait dengan pencairannya, itu hibah dalam bentuk uang itu dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman. Dua. Ada hibah yang pencairannya melalui kuasa BUN. Jadi, biasanya nih, oke, aku ini hibah itu biasanya itu terbagi dua. Ada hibah terencana, dan juga ada hibah yang langsung. Artinya dia tuh
Gini. Sebentar. Kalau misalnya terencana ini, biasanya emang udah direncanain gitu. Jadi waktu di awal tahun, pas kita menyusun APBN, maupun saat kementerian atau lembaga tuh nyusun DIPA gitu kan, itu udah dialokasiin di awal tahun. Udah ada rencananya. Misal, di APBN tuh udah ada dibuat estimasi pendapatan hibah berapa gitu. Kalau emang yang terencana. Rencana ini dia adanya di biasanya melalui kuasa bun, ya. Ini bun. Emang udah terencana gitu melalui kuasa bun. Nah, jadi dia tuh biasanya di awal tahun udah emang masuk ke APBN ataupun DIPA. Jadi kita udah emang buat estimasi pendapatan hibah berapa, apropriasi belanja hibah berapa. Terus juga kalau misalnya di DIPA, di kementerian atau lembaganya, kalau emang udah terencana, itu di DIPA-nya udah terbuat tuh estimasi pendapatan hibah yang direncana. Estimasi pendapatan hibah yang dialokasikan. Sedangkan kalau misalnya di belanjanya allotment belanja hibah gitu. Kayak biasa lah, kayak jurnal DIPA, jurnal anggaran DIPA sama PBN biasa tuh dah. Itu kalau misalnya dia terencana. Tapi sewaktu-waktu sebelum itu. Nah, jadi gini. Kalau misalnya terencana emang udah bener kan, dia tuh lewat bun gitu. Emang sebenarnya hibah itu kayak di awal aku bilang, dia itu pendapatan bun. Tapi ada juga sewaktu-waktu tuh dia orang yang ngasih hibah, dia langsung ngasihnya ke kementerian atau lembaganya, langsung ke K atau L. Makanya namanya hibah langsung, bisa kita kenalnya. Jadi langsung dikasih ke kementerian atau lembaga. Misalnya kayak mana? Misalnya di tahun 2020 kemarin, kayak itu kan, lagi masa COVID, banyak tuh apa namanya tuh orang-orang ataupun yayasan-yayasan ataupun lembaga-lembaga yang ngumpulin dana buat nyumbang APD ke Kementerian Kesehatan, kan? Nah, waktu dia nyumbang ke Kementerian Kesehatan, itu kan berarti secara langsung di tahun itu HBS itu langsung di tahun itu dan langsung ke kementeriannya gitu, nggak melalui Bun. Kalau misalnya langsung gini, otomatis Bun tahu nggak? Nggak tahu pastinya kan. Makanya kalau misalnya ada hibah langsung yang ke KL langsung, itu dia harus adanya pengesahan nanti. Pengesahan lah. Biar si Bun tahu, biar si Bun yang akan mencatat pendapatannya. Oke? Nah, itu sedikit gambaran aja, nanti di depannya bakal ada lagi. Jadi hibah yang pencairannya melalui kuasa bun, ada juga yang hibah yang pencairannya tidak melalui kuasa bun. Jadi tidak melalui bun, misalnya ada yang mau hibah uang di tengah tahun, tiba-tiba dia lagi berjalan tahunnya, ada yang kasih uang ke Kementerian Sosial misalnya. Ini ya, ini uang untuk dipakai ke dana sosial gitu selama masa COVID. Nah, itu bisa jadi langsung ke kementerian atau lembaganya, diterima langsung oleh Satker penerima hibah di kementerian atau lembaganya. Kalau emang kayak gini, jangan lupa nanti disahkan dulu, disahkan ya di bonnya. Gitu. Disahkannya biasanya ke KPPN. Nah, terkait dengan transaksi hibah, kita tuh di sini fokusnya pendapatan hibahnya aja ya. Jadi pendapatan hibah ini pasti dicatatnya cuma ada di BUN. Terus di BUN ada juga nih namanya belanja hibah. Kalau di kementerian atau lembaga, dia cuma ada belanja yang bersumber dari hibah. Ketika kementerian atau lembaga itu dapat hibah, baik secara langsung dikasih ke dia, ataupun yang dialokasiin dari BUN, dia itu cuma bisa nyatat belanja yang bersumber dari hibah. Dia nggak bakal nyatat pendapatan hibah. Oke, unit akuntansi hibah. Di sini untuk nice to know aja gitu. Kalau misalnya unit akuntansi hibah itu, jadi kan dia yang ngelola
hibah ini ada namanya sikubah. Jadi kalau ingat lagi teman-teman, dulu ada SAPP, SABUN, ada SABUN sama SAI, yang mana SABUN ini sistem akuntansi bun, kalau misalnya SAI sistem akuntansi instansi. Yang sabun ini yang banyak-banyak itu loh, yang ada siap, SAID, gitu. Sistem akuntansi investasi yang kita belajar minggu lalu. Terus ada SAWUP, kalau misalnya utang. Itu ada yang 12 apa ya? Banyak dia tuh. Nah, ada salah satunya, itu namanya sikubah. Jadi sikubah ini khusus untuk mengelola hibah. Gitu. Sikubah ini di BUN, dia khusus yang mengelola tentang hibah. Sikubah ini, uap bunnya siapa? DJ PPR. Gitu. Sedangkan, jadi nanti semua laporan keuangan terkait dengan hibah, gitu kan. Jadi misalnya, sikubah ini kan dipegang DJ PPR, nanti kan ada lagi yang mengelola dia kan di bawahnya tuh. Jadi kalau misalnya nanti LK-LK yang terkait sikubah ini, semua terkait hibah, semuanya ke sikubah ini di DJPPR bakal dijadikan satu laporan keuangan terkait hibah. Dari sikubah nanti ke BUN yang dipegang oleh DJPB, nih ke wabunnya nih, wabun hibah nih. Sebenarnya bukan hibah ya, wabun aja gitu. Jadi ke DJPB itu untuk dikonsolidasi semuanya, digabungin semuanya laporan keuangannya. Jadi tadi kan misalnya nih kayak SAUP misalnya. SAUP ini ada pengelolanya sendiri. Siapa gitu. SAIP ini ada pengelolanya sendiri gitu kan. SAIP ini dia buat wabunnya khusus buat LK terkait investasi. Wabun SAUP ini khusus buat laporan keuangan tentang utang gitu kan. Gitu juga wabun di Sikubah si DJPPR nanti khusus buat laporan keuangan terkait dengan hibah. Nah, semua laporan keuangan yang udah jadi ini tadi, utang, investasi, ataupun hibah, dan lain sebagainya, masih banyak lagi, ini dijadikan satu untuk jadi laporan keuangan pemerintah. Yang gabungin siapa? DJPB. Maka disinilah dia sebagai wabun, yaitu tepatnya di Ditjen APK DJPB, yang bakal menggabungkan semua laporan keuangan ini. Gitu. Nah, jadi di wabun pengelolaan pengelolaan hibah di DJPPR ini sendiri ada pembagiannya lagi nih untuk pengelolaannya, teman-teman. Ada Ditjen ES DJPPR maupun DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, DJPK. Untuk bedainnya itu mudah. Kalau misalnya DJPK ini, Perimbangan Keuangan, dia khusus belanja hibah yang untuk diteruskan ke daerah gitu. Belanja hibah dan beban hibah kepada daerah termasuk penerusan hibah kepada daerah. Pokoknya dia tuh yang untuk daerah-daerah tuh ke DJPK. Selain dari ini itu semua di Ditjen ES DJPPR. Pendapatan hibah, belanja hibah, beban hibah, selisih kurs hibah, semua melalui kuasa bun. Kuasa bunnya yang pegang adalah Ditjen ES DJPPR. Nah, selanjutnya, laporan keuangan Sikubah itu hanya ada 5, teman-teman. Ada laporan realisasi anggaran, ada laporan operasional, LPE, neraca, dan CALK. Ini masih kayak biasa. Terus, nah untuk identifikasi terkait transaksi hibah ini sendiri, transaksi terkait hibah, jadi ada unit-unit terkait hibah. Ada Wakpabun hibah, nah kan? Ini tadi di DJPPR kan, Wakpanya itu. Oh, sorry. Ini emang Wakpabun hibah. Nah,
Di Waqfabun Hibah ini dia itu bahas terkait dia itu mencakup terkait dengan pendapatan hibah, baik mencatat di yang hibah LRA maupun hibah LO, terus ada belanja hibah ataupun beban hibahnya. Sedangkan di kementerian atau lembaga dia pasti nggak bakal nyatat pendapatannya. Dia itu cuma nyatat belanja aja, belanja dan beban yang bersumber dari hibah ataupun bentuk hibahnya. Misalnya dia dapat kas, berarti saldo kas atau aset non kas dari DKL dari hibah, aset yang berasal dari hibah, maupun kalau misalnya jasa dicatatnya beban jasa yang berasal dari hibah. Jadi dia tuh cuma nyatet apa yang didapat dan beban-bebannya gitu. Jadi dia nggak bakal nyatet pendapatannya kalau di KL. Selanjutnya ada Waqfabun IP. Ini khusus untuk kalau misalnya kita nerima hibah yang berasal dari surat berharga dari hibah. Misalnya kan kita dapat tadi kita misalnya dapat hibahnya surat berharga. Surat berharga kan berhubungan dengan investasi. Makanya yang bakal kalau misalnya berhubungan dengan investasi, Bun IP pasti dia juga terpengaruh gitu sebagai yang pengelola investasi. Jadi apapun yang ada pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah itu akan dicatat sama Bun IP, Waqfabun IP. Ini merupakan bagian akun standar yang bakal dicatat terkait dengan pendapatan hibah di pusat gitu. Ada banyak ya. Yang di Stabilo ini yang untuk ke pemerintah daerah. Oke, selanjutnya bakal kita bahas di next video part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.